Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar kalian semua? Salam sehat untuk kalian semua dan tetap semangat belajar. Senang sekali pada kesempatan kali ini Bapak dapat bertemu dengan kalian melalui video pembelajaran singkat kali ini. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Semoga lewat video pembelajaran ini dapat membantu kalian memahami materi ini, dan semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Baik siswa-siswi yang terkasih, kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan akal budi dan hati nurani kepada kami. Bantulah kami agar dengan akal budi dan segala kelebihan yang kami miliki, kami mampu memahami ajaran Putramu tentang kerajaan Allah. Kami mampu memahami perumpamaan-perumpamaan Putramu, sehingga kami mampu mengambil sikap seturut kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siswa-siswi yang terkasih, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran ini dapat kalian lihat pada tayangan berikut ini. Siswa-siswi, untuk membantu kalian memahami materi pembelajaran kali ini, silakan kalian simak tayangan video berikut ini. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau umat pada zaman dahulu hingga sekarang. Dengan menggunakan sabda dan karya, maka warta kerajaan Allah akan dapat lebih mudah dipahami dan dirasakan oleh umat Allah. Karya Yesus dengan menggunakan sabda dapat lebih mudah dipahami jika sabdanya menyentuh sendi-sendi kehidupan umat di zaman itu. Maka Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang dekat dengan kehidupan umat. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Sehingga orang yang mendengar sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Bila pendengarnya sebagian besar para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi, ladang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Kalau pendengarnya adalah nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan pukat, jala, dan sebagainya. Yesus dalam pengajarannya mempergunakan perumpamaan dengan maksud agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah dimengerti. Setelah menceritakan perumpamaan, Yesus sering berseru, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Matius bab 13 ayat 45, Lukas bab 14 ayat 35. Beberapa contoh perumpamaan dalam kitab suci yang digunakan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah adalah sebagai berikut. Perumpamaan seorang penabur. Markus bab 4 ayat 3 sampai 8 dilanjutkan ayat 13 sampai 20. Perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi perkiraan manusia. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. 2. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditabur, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan benih itu akan bertunas, berbunga, atau berbuah. Demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah sering tidak bisa diamati pasti, tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan usaha manusia. Bahkan manusia tidak bisa memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Pada saatnya yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. 3. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius bab 14 ayat 24 sampai 30. Kerajaan Allah diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara segera menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Sebab kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka, bukan manusia. Allah mencintai dan menghendaki semua manusia yang baik dan yang jahat. Tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran, serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. 4. Perumpamaan tentang pukat. Matius bab 13 ayat 47 sampai 50. Kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapat bermacam-macam ikan. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang beracun dan ada yang tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah, sementara yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Biarlah Allah sendiri yang memilah-milah antara yang baik dan yang tidak baik. 5. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita, sekalipun untuk mencapainya,
seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Siswa-siswi yang terkasih, hari ini kita telah belajar bersama tentang usaha Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Apakah kita mampu menangkap pesan di balik perumpamaan yang disampaikan Yesus? Sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan-perumpamaan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita? Usaha apa yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan ajaran Yesus tersebut? Renungkanlah, lalu dalam hatimu berjanjilah untuk lebih sering membaca firman-Nya agar dibimbing oleh Allah sendiri untuk memahami berbagai perumpamaan Yesus. Nah, siswa-siswi yang terkasih, itulah tadi penjelasan singkat atau pembahasan singkat tentang materi ini. Semoga pembahasan singkat ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami lagi tentang materi ini. Nah, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian tentang materi ini, Bapak akan memberikan penugasan kepada kalian. Dan Bapak harapkan tugas-tugas yang diberikan ini dapat kalian kerjakan dengan pemahaman yang sudah kalian punya, tentunya melalui pembahasan-pembahasan yang telah disajikan lewat video tadi. Nah, siswa-siswi yang terkasih, untuk tugas yang akan kalian kerjakan di rumah nanti akan ditayangkan pada slide video berikut ini. Penugasan 1. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan? 2. Jelaskan maksud Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. 3. Jelaskan makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci, perumpamaan yang tertera pada materi. 4. Sebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah, perumpamaan yang tertera pada materi. Siswa-siswi yang terkasih, demikianlah video pembelajaran singkat kali ini. Semoga video pembelajaran singkat ini dapat memberi manfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dalam belajar. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui Putramu, Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang makna kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Bantulah kami agar dapat memahami perumpamaan Yesus dengan benar. Dengan demikian kami dapat hidup benar seturut kehendak-Mu. Engkau kami puji ya Bapa, bersama Putra dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.